A few moments later. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's something alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be afraid. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini Yuni akan ngebahas 5 pembahasan tentang ekonomi pembangunan. Mohon disimak ya. Cekidot. Pembahasan pertama yaitu dalam konteks ekonomi pembangunan, bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi bantuan sosial di negara berkembang. Jelaskan mekanisme dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Nah, penjelasan Yuni sendiri yaitu teknologi blockchain dapat memainkan peran signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi bantuan sosial di negara berkembang. Berikut yaitu penjelasan mengenai mekanisme dan tantangan yang mungkin dihadapi. Mekanisme penerapan blockchain dapat distribusi bantuan sosial. Yang pertama yaitu pencatatan yang transparan. Mekanismenya yaitu blockchain menyediakan ledger atau buku besar yang terdistribusi dan tidak dapat diubah setelah setara dicatat. Setiap transaksi, termasuk pemberian bantuan sosial, dapat dicatat dalam blockchain dengan timestamp dan identitas penerima. Manfaatnya yaitu ini memastikan bahwa semua transaksi bantuan sosial tercatat secara transparan dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, serta memantau independen, mengurangi resiko korupsi dan penyimpangan. Selanjutnya yaitu penerimaan yang tervalidasi. Mekanismenya, blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi identifikasi penerimaan bantuan sosial melalui sistem yang terdesentralisasi dan aman. Identitas digital dapat dikelola dengan aman tanpa risiko dipublikasikan atau pemalsuan. Manfaatnya yaitu validasi ini memastikan bahwa bantuan sosial diberikan banyak kepada mereka yang berhak, mengurangi penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu efisiensi dalam proses transaksi. Mekanismenya dengan menggunakan smart contracts, blockchain memungkinkan otomatisasi proses distribusi bantuan sosial berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan tanpa memerlukan intermedia. Manfaatnya yaitu proses ini mengurangi biaya administrasi, mempercepat distribusi, dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Selanjutnya, audit dan pelaporan yang lebih baik. Mekanismenya, blockchain memungkinkan audit yang lebih mudah, pelaporan yang lebih akurat, yang setiap transaksi dapat dilacak dan diverifikasi secara langsung di blockchain. Manfaatnya yaitu ini mempermudah pengawasan dan evaluasi, memastikan bahwa bantuan sosial digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Tantangan yang mungkin dihadapi. Yang pertama yaitu infrastruktur teknologi. Nah, tantangannya yaitu negara berkembang mungkin menghadapi kendala infrastruktur teknologi seperti akses internet yang terbatas atau perangkat keras yang tidak memadai. Terus solusinya bagaimana? Yaitu mengembangkan infrastruktur dan pendidikan tentang teknologi blockchain sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Poin yang kedua yaitu kepatuhan hukum dan regulasi. Tantangannya yaitu peraturan dan kebijakan terkait penggunaan blockchain dalam distribusi bantuan sosial mungkin belum ada atau belum jelas di beberapa negara berkembang. Nah, solusinya yaitu pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kerangka regulasi yang sesuai untuk mengatur penggunaan blockchain secara efektif. Tantangan yang ketiga yaitu keamanan dan privasi. Tantangannya, walaupun blockchain aman, data pribadi penerimaan bantuan sosial harus dikelola dengan hati-hati untuk melindungi privasi. Solusinya yaitu implementasi teknik ekskripsi dan kontrol akses yang ketat dapat membantu mengatasi masalah privasi.
terakhir yaitu penerimaan dan pendidikan. Tantangannya yaitu masyarakat dan petugas pemerintah mungkin kurang memahami atau enggan menggunakan teknologi baru seperti blockchain. Nah, solusinya yaitu pelatihan dan program pendidikan tentang manfaat dan penggunaan blockchain harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dan keterampilan. Secara keseluruhan, meskipun teknologi blockchain menawarkan banyak keuntungan dalam hal transparansi dan efisiensi, tantangan infrastruktur, regulasi, keamanan, dan penerimaan masyarakat harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya dalam distribusi bantuan seperti bantuan sosial di negara berkembang. Terus pembahasan yang kedua yaitu banyak negara berkembang menghadapi masalah urbanisasi yang cepat. Diskusikan bagaimana konsep smart cities dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat urbanisasi ini, seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kekurangan infrastruktur dasar. Penjelasannya yaitu konsep Smart City atau kota pintar menawarkan solusi inovasi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang akibat urbanisasi yang cepat. Urbanisasi, bagaimana konsep ini dapat diterapkan untuk mengatasi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu kemacetan lalu lintas. Sistem transportasi terintegrasi Smart City menggunakan teknologi untuk mengintegrasikan berbagai mode transportasi seperti bus, kereta, dan sepeda ke dalam satu sistem yang saling berhubungan, memudahkan perencanaan perjalanan dan mengurangi kemacetan. Poin yang kedua yaitu manajemen lalu lintas cerdas, menggunakan sensor dan data besar untuk memonitor dan mengelola aliran lalu lintas secara real time. Sistem ini dapat mengatur sinyal lampu lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan merespon kondisi lalu lintas yang berubah. Yang ketiga yaitu solusi polusi udara. Pemantauan kualitas udara, kota pintar dapat menerapkan sensor kualitas udara yang terus memantau tingkat polusi dan memberikan informasi secara real time kepada warga, membantu mereka mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan mereka. Penjelasan yang keempat yaitu kekurangan infrastruktur dasar. Sistem pengelolaan air pintar, teknologi smart grid dapat digunakan untuk mengelola distribusi air secara efisien, mendeteksi kebocoran, dan mengoptimalkan penggunaan air. Terus yang terakhir yaitu manajemen sampah cerdas, menggunakan sensor untuk memonitor tingkat sampah dan mengoptimalkan rute pengumpulan sampah untuk mengurangi biaya dan peningkatan efisiensi. Dengan menerapkan teknologi Smart City, negara berkembang dapat meningkatkan efisiensi operasional kota, mengurangi dampak negatif dari urbanisasi, dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi pola migrasi tenaga kerja internasional dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara tujuan dan asal. Berikut contoh konkret dari peristiwa atau tren terkini yang mendukung analisis Anda. Penjelasannya yaitu perubahan iklim dapat mempengaruhi pola migrasi tenaga kerja internasional melalui berbagai saluran yang dapat berdampak pada pembangunan ekonomi baik di negara-negara tujuan maupun asal. Nah, Yuni akan ngejelasin analisis bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi pola migrasi tenaga kerja internasional dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Penjelasan yang pertama yaitu pengaruh perubahan iklim pada migrasi tenaga kerja, yaitu perubahan lingkungan dan peningkatan kerawanan perubahan iklim seperti peningkatan suhu, kekeringan, dan naiknya permukaan laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah seperti pengurangan hasil pertanian, kehilangan lahan, dan meningkatkan frekuensi bencana alam. Ini dapat mendorong migrasi dari daerah yang terkena dampak parah ke tempat yang lebih aman atau lebih produktif secara ekonomi.
Contoh konkretnya yaitu Kepulauan Kiribati dan Bangladesh. Di Kiribati, naiknya permukaan laut mengancam keberadaan pulau-pulau tersebut, memaksa penduduknya mencari tempat tinggal di negara lain. Bangladesh dengan seringnya mengalami banjir dan siklon, juga melihat peningkatan migrasi dari daerah yang sangat terdampak bencana ke daerah yang lain lebih stabil secara ekonomi. Terus selanjutnya yaitu permintaan tenaga kerja di sektor tertentu. Perubahan iklim dapat mengubah kebutuhan dan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor. Misalnya, sektor pertanian mungkin memerlukan tenaga kerja tambahan di daerah yang menjadi lebih produktif karena perubahan iklim. Sementara daerah lain mungkin mengalami penurunan produktivitas yang dapat mendorong migrasi ke sektor industri atau jasa di negara tujuan. Terus contoh konkretnya yaitu sektor pertanian di Amerika Serikat dan Eropa dengan perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pertanian di beberapa negara berkembang. Ada permintaan yang lebih besar untuk pekerja migran di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan konstruksi. Terus apa sih dampak terhadap pembangunan ekonomi di negara tujuan? Yang pertama yaitu peningkatan tenaga kerja dan penurunan biaya produksi. Negara tujuan yang menerima pekerja migran dapat mengalami peningkatan tenaga kerja yang dapat membantu mengisi kekosongan di sektor-sektor tertentu dan menurunkan biaya produksi. Ini dapat meningkatkan daya asing ekonomi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Terus tekanan pada infrastruktur dan layanan sosial. Namun peningkatan jumlah migran juga dapat menambah tekanan pada infrastruktur dan layanan sosial seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang dapat memerlukan investasi tambahan dari negara tujuan. Contoh konkretnya yaitu Jerman dan krisis pengungsi. Ketika Jerman menerima jumlah besar pengungsian dari Suriah dan negara-negara lain akibat konflik dan perubahan iklim, negara ini mengalami tantangan dalam hal integrasi sosial dan menyelesaikan layanan publik, tetapi juga mendapatkan manfaat dari kontribusi tenaga kerja dan diversifikasi ekonomi. Sekarang dampak terhadap pembangunan ekonomi di negara asal. Contohnya yaitu remitansi dan transfer pengetahuan. Pekerja migran dapat mengirimkan remitansi ke negara asal, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah asal mereka, serta membawa pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi lokal. Nah, contoh konkretnya yaitu Nepal dan Filipina. Pekerja migran dari Nepal dan Filipina yang bekerja di Timur Tengah dan negara-negara lain mengirimkan remitansi yang signifikan yang membantu ekonomi lokal dan mendukung pembangunan infrastruktur di daerah asal mereka. Terus yang terakhir yaitu kehilangan tenaga kerja keterampilan negara asal. Mungkin kehilangan tenaga kerja keterampilan dan berpendidikan yang penting bagi pengembangan ekonomi domestik mereka. Ini dapat memperlambat proses pembangunan dan mengurangi kapasitas produksi di negara asal. Contoh konkretnya yaitu India dan Bangladesh. Kehilangan tenaga kerja terampil di negara-negara lebih maju dapat mengurangi potensi pertumbuhan industri di negara-negara asal ini. Meskipun remitansi yang diterima juga dapat mendukung ekonomi mereka. Terus pembahasan yang keempat yaitu dalam studi ekonomi pembangunan, konsep circular ekonomi mulai mendapatkan perhatian. Jelaskan konsep ini dan bagaimana implementasinya dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Berikut contoh praktis dari negara yang sudah mulai menerapkannya. Penjelasannya yaitu
Sirkular ekonomi adalah model ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Berbeda dari model ekonomi linear dan mengikuti pola ambil digunakan buang. Sirkular ekonomi berfungsi pada pengurangan penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan sumber daya. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan dan dengan meminimalisir dampak lingkungan dan mengoptimalkan nilai ekonomi dari produk dan bahan baku. Implementasi sirkular ekonomi ini di negara berkembang. Pengurangan pemborosan sirkular ekonomi mengurangi jumlah limbah dengan merancang produk agar lebih tahan lama dan mudah diperbaiki. Di negara berkembang, ini bisa mengurangi beban pengelolaan limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya, yaitu penggunaan kembali dan daur ulang. Implementasi sistem pengumpulan dan pemprosesan limbah yang efisiensi memungkinkan penggunaan kembali dan daur ulang bahan. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan menciptakan peluang kerja baru. Terus, inovasi teknologi. Negara berkembang dapat mengadopsi teknologi yang mendukung sirkular ekonomi seperti sistem daur ulang canggih atau produksi berbasis bahan daur ulang. Ini juga dapat menarik investasi dan meningkatkan kapasitas industri lokal. Contoh dari negaranya yaitu negara Kenya. Kenya adalah contoh negara yang telah memulai menerapkan prinsip sirkular ekonomi. Nairobi, ibu kota Kenya, menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan program daur ulang. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga menciptakan lapangan kerja di sektor pengelolaan limbah. Terus ada juga negara India. India terutama di kota-kota besar seperti Bengaluru telah mengembangkan model sirkular ekonomi dalam industri tekstil. Beberapa perusahaan mengimplementasikan sistem pengumpulan dan daur ulang pakaian lama untuk mengurangi dampak lingkungan dari limbah tekstil. Pembahasan yang terakhir yaitu yang kelima, pertumbuhan ekonomi seringkali diukur melalui PDB, produk domestik bruto. Namun banyak ekonom berpendapat bahwa PDB bukanlah indikator yang memadai untuk mengukur kesejahteraan. Diskusikan alternatif indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam konteks pembangunan ekonomi dan berikan argumen mengapa indikator-indikator tersebut lebih komprehensif. Penjelasannya yaitu memang benar bahwa produk domestik bruto yaitu PDB sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi ia memiliki keterbatasan sebagai indikator kesejahteraan. PDB adalah pengukuran nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara tanpa mempertimbangkan distribusi pendapatan, kualitas hidup, atau dampak lingkungan. Oleh karena itu, banyak ekonom dan pembuat kebijakan mencari indikator alternatif yang lebih komprehensif untuk mengukur kesejahteraan. Berikut yaitu beberapa alternatif indikator beserta argumennya. Poinnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia yang disebut IPM. Deskripsi IPM menggabungkan 3 dimensi utama. Kesehatan diukur dengan harapan hidup saat lahir. Pendidikan yaitu diukur dengan rata-rata lama sekolah dan lama sekolah yang diperkirakan. Dan standar hidup diukur dengan PDB per kapita yang disesuaikan dengan daya beli. Nah, argumennya yaitu IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan manusia dibandingkan PDB karena mencakup aspek kesehatan dan pendidikan yang penting untuk kualitas hidup. Terus ada Indeks Kesejahteraan Sosial. Deskripsi indeks ini mengukur berbagai aspek kesejahteraan seperti keamanan sosial, kualitas lingkungan, akses terhadap layanan dasar, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan kepuasan hidup. Argumennya yaitu dengan mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan,
Indeks ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ada juga yaitu indeks kebahagiaan, mengukur kesejahteraan subjektif berdasarkan survei yang menilai kepuasan hidup, kebahagiaan dan perasaan subjektif masyarakat. Argumennya yaitu kesejahteraan subjektif seringkali lebih relevan bagi individu dibandingkan ukuran ekonomi yang lebih bersifat kuantitatif. Indeks ini kebahagiaan mengukur bagaimana individu merasa tentang kehidupan mereka secara langsung. Ada juga indeks lingkungan, mengukur dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi seperti jejak karbon, kualitas udara, dan kerusakan ekosistem. Kesejahteraan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Indeks ini membantu menilai dampak lingkungan dari pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa perkembangan dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya. Jadi kesimpulannya, meskipun PDB memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi suatu negara, ia tidak mencerminkan kesejahteraan secara menyeluruh. Indikator alternatif seperti IPM, indeks kebahagiaan, dan indeks kualitas hidup dan menawarkan pandangan yang lebih luas tentang kesejahteraan dengan mempertimbangkan kesehatan, pendidikan, kepuasan hidup, dan dampak lingkungan. Menggunakan indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan komprehensif mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sekian penjelasan dari Yuni. Mohon maaf bila ada ketidakpahaman dan tata bahasa yang kurang enak di kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video ya. Bye bye.